hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktunya Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, saat yang indah pada saat malam hari ini. Kembali kami akan merenungkan kebaikan Tuhan, dan kami akan kembali berkaca melalui firman Tuhan. Tentunya firman inilah yang menjadi primbon dalam kehidupan kami, menjadi arahan, karena firman-Mu yang berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan terang di dalam jalan kehidupan kami supaya kami tidak tabrak sana, tabrak sini. Kami membutuhkan penerang bagi jalan hidup kami supaya jalan kami tetap mengarah kepada hal yang lurus. Terima kasih. Pada saat malam hari ini spesial juga kami akan mendoakan Ibu Gembala yang berulang tahun tepat di hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati doa-doa kami. Dan biarlah malam hari ini sebelum kami masuk ke situ, kami akan merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Sampaikanlah ya Tuhan, supaya kami mengerti, semakin banyak ditaburkan benih firman, supaya kami juga semakin mengerti, dan kami semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar, sekalian jahat dari kuasa roh di udara, kami patahkan di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, teman-teman semuanya, jemaat dan juga pengurus yang boleh diberkati oleh Tuhan pada saat malam hari ini. Tentunya momen yang sekali setahun untuk jemaat pengurus mendoakan gembalanya. Karena memang seperti sharing dari teman-teman semuanya, tujuan ke PWP, tujuan untuk beribadah supaya mendapatkan penguatan doa-doa dari seorang gembala. Nah, kapan waktunya seorang gembala mesti didoakan? Karena terlalu banyak yang harus kami tangani, dan penanganan tidak cuma secara fisikal, tetapi lebih kepada hal-hal rohani yang membutuhkan kekuatan-kekuatan yang memang membutuhkan doa daripada jemaat semua. Dan memang kalau tepat waktunya, pas harinya,
Dan pas kita kumpul, kenapa tidak kita akan adakan acara untuk mendoakan Ibu Gembala, ya. Nah, saya sebelum masuk ke situ, kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17. Nanti renungan kita ada di ayat yang ke-10, tetapi kita baca dari ayat yang ke-7 ya. Saya akan membacakan ini, mungkin agak berbeda terjemahannya mungkin ya, karena tidak semuanya berbeda di terjemahan baru yang kedua ini. Judulnya adalah Tuan dan Hamba, Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah mentalitas seorang hamba Tuhan. Nah, jadi gambaran di sini adalah bahwa nilai pertama di dalam ayat 7 tadi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah, mengembalakan ternak, berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari padang, mari segera makan. Nah, tentunya dudukan ini tidak seperti itu. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Nah, saudara, kemudian ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan dan minum. Di dalam ayat yang 7 sampai 8 ini berbicara mengenai mentalitas sebagai seorang hamba Tuhan. Tentunya kita mengakui itu, kebanyakan di sini seorang pelayan, tugas kita adalah melayani Bapa Surgawi. Jadi kalau kita memiliki mental selama ini adalah, apa berkat-Mu Tuhan buat aku? Apa perlindungan-Mu Tuhan buat aku? Apa yang Kau kasih? Saya sudah merasa setia, saya sudah merasa panjang waktu untuk ada di sebuah pelayanan, apa dampaknya? Aku kok tetap tidak diberkati, aku kok tetap tidak naik jabatan, aku kok tetap dalam keadaan seperti ini saja, malahan habis waktu untuk dalam pekerjaan Tuhan sehingga banyak yang tidak tertangani. Nah, saudara, sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Yang artinya apapun yang kita lakukan ya seperti dalam ayat yang 10, aku ini hanya hamba Tuhan saja. Makanya yang dicari oleh kita itu adalah carilah kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Jadi yang saya bilang bayangan, harapan, gambaran sebagai Kristen kecil, Kristen baby itu adalah sebagai tambahan saja. Begitu. Kita lanjutkan ayat 8. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Nah, tentunya saudara sekalian, kadang-kadang yang kedua itu bermentalkan, kasihan loh Bapa di surga, kasihan loh Tuhan. Kalau kita nggak setia, dia kasihan loh. Korbannya di kayu salib itu kayaknya membuat seperti sia-sia, membuat seperti nggak berarti gitu. Seakan-akan kita itu bangga banget kalau menyakiti hati Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang kita nggak mau doa ya terserah. Kayaknya seperti Tuhan yang didudukan yang tidak beruntung. Itu salah besar, saudara. Jadi saya bilang bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan. Contoh kata begini, saya gambarkan kemarin. Ada orang yang begitu getol melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala, tetapi jumlah jemaat berpuluh-puluh tahun juga tetap segitu kan, bilangannya bisa dihitung sama jari kakaknya. Tetapi ada orang yang cukup cuma membentuk sebuah gereja tempat dia sewa, kemudian begitu luar biasa muncul, dan saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan, termasuk senior juga bagi kami, kakak kelas itu yang berkata, ya kami nggak tahu loh, kalau sampai jemaat Tuhan bisa membludak itu kami sepertinya sengaja itu juga enggak gitu loh. Pak Yosia Adi Saputra waktu itu dia kesaksian.
Jadi kami yang melayani aja yang menjadi tugas kami gitu, melayani. Kemudian ya sudah pokoknya bertanggung jawab untuk sebuah pelayanan. Ya tiba-tiba jemaat kok begitu muncul begitu banyak. Kemudian juga gedung juga harus berpindah dengan begitu luas. Kemudian ya dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan untuk membeli sebuah sport club yang harus dibeli. Dan kemudian Pak Yesus bilang, ya kami hanya melakukan saja sebagai hamba Tuhan. Nah, yang kerja keras seperti beliau juga banyak, saudara. Nah, ada juga orang yang begitu untuk kesembuhannya, baru ini langsung sembuh gitu ya, terima mujizat. Kemudian kita sering cari kehendak Tuhan melalui mimpi lah, tidur, kita sudah tidur tetapi nggak dapat. Kita ke pantai sudah, ke bawah pohon sudah, kok nggak terima apa-apa. Tetapi ada orang yang begitu terima mujizat, vision itu begitu luar biasa. Dan kita kadang seperti ngiri gitu loh. Kita pengen Tuhan temui saya dong dalam mimpi gitu loh. Karena saya melihat ada hamba Tuhan atau orang lain itu kok terima mimpi dan itu meneguhkan, menguatkan gitu loh. Nah kita berpikir secara sederhana, Tuhan kalau misalnya suamiku atau istriku atau anak-anakku menerima mujizat penglihatan kayak gitu, dia nggak akan bandel sampai kayak gini gitu loh. Tetapi kenapa Tuhan tidak kasih itu? Nah masalahnya adalah semua yang Tuhan lakukan itu adalah anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita meminta sampai seperti apa juga nggak bisa. Tetapi istilah kata gini, ibu sekalian, bapak-bapak, bahwa tugas kita adalah sebagai hamba ini meminta ya meminta sesuai firman. Adapun Tuhan kasih atau tidak, Dia yang paling tahu memberi yang terbaik kepada kita. Nah, jangan sampai mental kita itu menjadi seorang, wah Tuhan saya sudah begitu getol melayani pekerjaan Tuhan, sebagai ucapan syukur daripada Tuhan kepada saya yang sudah berjasa dalam pekerjaan Tuhan, tolong berkati saya, kan begitu. Tetapi ternyata mental itu salah. Jadi yang bisa kita lakukan itu di hadapan Tuhan, ya terima kasih Tuhan, Kau sudah sediakan bagiku, Kau sudah kasih anugerah rumah, pekerjaan, Kau sediakan anak-anak yang baik, dan kemudian Kau memberikan teman-teman pelayanan yang begitu mendukung. Terima kasih Tuhan. Dan adapun lebih dari itu saya hanya meminta, tetapi enggak dalam artian ngoyo yang negatif. Nah kalau Tuhan kasih puji Tuhan. Kalau tidak berarti Tuhan paling tahu. Kalau Tuhan kasih nanti bisa saja saya sombong. Bisa lupa Tuhan. Berarti kalau Tuhan belum kasih berarti belum waktu ke situ. Gitu ya. Nah puji Tuhan saudara sekalian, pada hari ini istriku yang ke-46 tahun, jadi pas banget. Jadi saya melihat keluarga dari mertua ini, melihat dari visual foto ya, bagaimana istriku waktu kecil, 2 tahun tuh kayak gitu ya modelnya gitu ya. Waktu ulang tahun itu kenapa Jason gak diundang gitu. Terus kemudian waktu 17 tahun memang tinggi semampai gitu ya, tinggi semampai. Jebri juga masih kecil kan di sisinya ya gitu. Nah kan kita nggak ngira setelah gede kayak gini gitu loh. Ya waktu Jebri kecil kayak gitu. Iren nggak tahu 17 masih kecil ya. Hah? Udah lah. Udah tapi masih kecil banget gitu ya. Nah artinya kita membayangkan waduh. Ya, waktu itu nggak pernah terpikirkan bahwa nantinya Pak Jebri jadi apa, istriku jadi apa. Kemudian si Iren jadi apa kan nggak terbayang waktu itu ya. Nah akhirnya terjadilah seperti ini adalah anugerah Tuhan. Makanya saya sebagai suami, meskipun istriku mirip kayak kami sekeluarga, jadi kalau ada ya dirayakan, kalau enggak ya kenapa, kalau enggak kan enggak apa-apa gitu ya. Tetapi tentunya sebagai suami ya kita berpikir kalau kita tahu yang terbaik, karena seperti saya tuliskan lah tadi pagi atau kapan itu, bahwa kadang-kadang kita memberikan sesuatu itu tidak mesti orang itu meminta. Iya kan? Kalau kita tanya kepada orang tua misalnya yang sudah sepuh gitu, Pak mau diulang tahunin enggak? Jawabnya apa? Pasti enggak. Enggak usah lah. Kau punya anak-anak kan butuh biaya dan sebagainya. Enggak usah. Papa sehat aja udah seneng kan gitu ya. Tetapi apakah cukup di situ bahwa orang tua pasti enggak maulah dirayakan. Tetapi kan wujud sebagai anak menantu tentunya
kita merayakan itu. Nah, itu kan sebuah pemberian yang wajib, tetapi meskipun dia tidak meminta gitu. Memang dari surga juga Tuhan pakai corong, ayo muliakan aku, sepertinya nggak begitu. Tetapi tugas kita sebagai umat adalah apapun itu ya kita rayakan kemenangan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Termasuk ayah saya yang di Lampung itu juga waktu itu kok kaget juga ketika ada terposting video yang berulang tahun begitu loh. Karena sejak kami kecil itu memang tidaklah begitu gitu loh. Nah, setelah saya konfirmasi, ya bapakmu nggak tahu, makanya pakai kaos kan. Karena di Komsel itu kan nggak ada, ya siapa yang ngingetin ulang tahun begitu. Nah, ternyata ada satu keluarga itu yang bisik-bisik, ya udahlah pada waktu itu memang ditiup. Nah, gitu ceritanya. Oh, berarti memang bapak nggak meminta atau ibu meminta? Enggak pernah kami meminta untuk diulang tahun, enggak juga. Malah kalau orang kami itu malu diulang tahunin gitu ya, karena enggak pernah. Nah, itu jadi itu juga wujud daripada jemaat yang mengasihi. Meskipun gembalanya enggak meminta itu, tetapi tetap dilakukan oleh karena dia layak menerima itu. Meskipun yang layak itu tidak meminta berkata apa-apa. Orang tua kita enggak pernah minta kan, ibu-ibu sudah mengandung anak 9 bulan itu, apakah pernah meminta kepada anak-anaknya itu, sebagai ganti rugi ya, ini sudah bawa 9 bulan ya, untung masih ada sesar 8 bulan lebih gitu ya. Tetapi kamu bisa itu enggak kira-kira? Kita enggak pernah itu. Tetapi meskipun orang tua kita enggak meminta dan tidak menghitung itu, tentunya anak-anak tetap ingat gitu loh. Makanya ada hari ibu. Nah, pada saat itu mama jangan masak, jangan ini. Terus gimana mama? Oh, diem aja. Nanti makanan gimana? Pasti ada lah kita yang menyediakan. Meskipun GrabFood gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan mestinya anak-anak berkata begitu, anaknya yang masak. Nah, meskipun GrabFood. Tapi itu adalah sebuah ungkapan. Makanya mari kita saudara sekalian, teman-teman sekalian, satu tim pelayanan, kita memiliki hati hamba seperti ini ya. Kita baca terus. Oh iya ya. Saya udah sampai ada di sini aja sudah bersyukur gitu loh. Kenapa meminta lebih? Karena prinsipnya Bapak yang baik tahu butuh apa kita. Amin. Nah, untuk itu kalau ibu dikasih ini, Bapak dikasih ini, keluarga ini dikasih ini, keluarga ini dikasih ini, tentunya ada orang yang seperti firman Tuhan lah. Orang yang pengen kaya ya nggak kaya-kaya, tetapi orang yang bahkan yang menabur lebih malah dikasih itu. Jadi apa yang menambahi kita? Sehasrah hidup kita. Hanya takut akan Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi ibu sekalian tetap, karena banyak ibu. Oh, ada bapak di pojokan. Nah, kita hanya bersyukur sajalah. Saya juga bersyukur sajalah. Pertama-tama memang kadang-kadang ngiri terhadap teman-teman gembala yang lain gitu ya. Wah, mereka jadi ya lebih ke sohor dan sebagainya, ada yang jadi ketua BPD, ada yang di PBH dan sebagainya, yang mereka itu istilah kata ada di belakang saya. Tetapi saya merenungkan kembali bahwa dudukan itu semata-mata bukan pengejaran kita, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Nah, kau dikasih ini ukuran Bapak punya, Bapak yang baik, Bapak surga itu punya free will sendiri, punya namanya kekuasaan sendiri. Jadi ada orang yang dipanggil seperti Henok, kita kan pengennya kayak gitu ya. Apalagi kita lagi melayani sebagai hamba Tuhan, keluarga yang lagi depresi, lagi stres itu, kok misalnya langsung diangkat seperti Henok kan enak banget ya. Enak banget gitu loh. Nah, makanya nanti Ibu buat di sekolah minggu itu nanti ada perwakilan dari anak-anak, saya suruh ngerekam lagu yang saya buat itu tentang tokoh-tokoh yang kita pelajari. Gitu ya, dari mulai awal itu sampai kepada tokoh-tokoh itu sampai kepada berapa tokoh itu kalau nggak salah, ada agak banyak juga deh. Nanti dipelajari di sekolah minggu, karena itu dari kata-kata yang singkat itu aku ingin jadi seperti ini, yang begini jadi ini seperti ini, jadi pengen jadi seperti ketaatan Abraham, iman Abraham, kemudian bagaimana perjuangan doa-doa daripada orang-orang tokoh-tokoh itu, semoga
Dengan begitu buat guru juga gampang ya. Oh, kita bicara tentang tokoh ini, oh, tentang ketaatan, tentang ketulusan, tentang kesucian gitu ya. Nah, puji Tuhan itu saja saya pikir karena kita sudah agak di jam 6 kan, jadi kita percepat saja karena kita juga ada doa untuk potong kue juga dan kita juga akan makan bersama pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk dukungannya hari ini. Nanti kita doakan Ibu Gembala supaya tetap sehat dan juga tetap maju di dalam Tuhan. Saya bersyukur juga bahwa istriku ini punya satu perjalanan yang begitu signifikan menurut saya, dari bagaimana melayani awal-awal sampai hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya, karena yang membuat seseorang itu bisa tetap dan sebagainya itu kadang-kadang kita nggak bisa sengaja. Ya, kita mau arahkan kemana kalau memang dari diri seseorang tidak ke situ. Dan puji Tuhan saya merasa bahwa berterima kasih bahwa jodoh dari Tuhan itu nggak salah. Artinya bahwa istriku ini adalah sebagai seorang pendeta, istri seorang pendeta yang artinya mulai menyadari panggilan nggak gampang, tetapi bisa itu adalah karena doa-doa dari semuanya. Ya, terima kasih. Untuk itu kita akan lanjutkan, doakan lagi supaya lebih kuat lagi dan juga untuk apa yang harus ditangani setelah 46 tahun ini. Tuhan akan berkati senantiasa mendidik anak-anak juga. Ya, Pet, kita sudah kasih tahu dia ada acara di kampusnya. Jadi pas jam berapa sih? Jam 4 tadi. Jadi yaudah dia nanya doang, "Mah, ada makan-makan ya?" Ada, tapi yang nggak bisa datang ya sudahlah gitu ya. Itu saja. Ini ada Jason yang bisa ini dan juga ada keponakan tadi, ada yang sudah datang juga. Mungkin bisa dipanggil mama papa juga supaya kita sama-sama, kita juga pengen kehadiran orang tua juga ya. Itu saja saya sampaikan malam hari. Kita akan doa untuk ini, habis itu kita akan persembahan, habis itu kita akan doa ini khusus doa syafaat untuk pengembalaan kami ya, supaya Tuhan akan menguatkan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini spesial, di mana istri hambamu ini ada di umur 46, dan kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih perannya dalam pekerjaan Tuhan yang tidak mudah. Kalau masa mudanya memang tidak diplot untuk sekolah Alkitab dan lain sebagainya, tentunya ini ada perjuangan khusus bagi seorang istri hamba Tuhan. Tetapi hambamu jujur berterima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan buat kami, sehingga istriku ini bisa sampai di saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendoakan kiranya berkat untuk para pendoa yang hari ini sudah hadir. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami memiliki mental seorang hamba Tuhan yang tidak menuntut, adanya hanya bersyukur, adanya hanya melakukan tugas saja sebagai hamba. Dan kemudian ya itulah, kami hanya sebagai hamba saja. Dan selanjutnya Tuhanlah yang akan memberkati semuanya. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Dan kami akan doa kami untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.